Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnil Kirom, tutor Universitas Terbuka UPBJJ UT Palembang. Saya mengampu mata kuliah PDGK 4501, pemantapan kemampuan profesional seperti yang nampak di layar, dan untuk modulnya seperti ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, untuk kegiatan tutorial webinar pertama ini, kita akan terlebih dahulu menyamakan persepsi tentang bagaimana cara belajar yang efektif dan mandiri. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tentu kalian sudah memahami tentang bagaimana cara belajar yang efektif dalam kegiatan tutorial di Universitas Terbuka. Dalam konsep dan prinsip belajar mandiri, apalagi kita masih di masa pandemi ini, kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa harus bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan situasi, dan memanfaatkan sumber belajar apapun untuk dapat belajar secara mandiri. Karena teogianya yang menjadi sumber dari segala sumber belajar rekan-rekan mahasiswa adalah modul, atau kalau untuk mata kuliah ini adalah panduan atau buku panduan. Buku panduan ini berisi tentang bagaimana pendahuluan sampai ke penyelenggaraan PKP. Baik, untuk belajar mandiri minimal rekan-rekan mahasiswa dalam satu hari itu dapat menyelesaikan 4-5 lembar. Apalagi untuk PKP ini modulnya tergolong tipis. Baik, untuk pengajaran tatap muka jarak jauh, belajar mandiri akan membantu rekan-rekan mahasiswa untuk mengefektifkan waktu dan lebih memahami materi sebelum melaksanakan kegiatan tutorial bersama tutor masing-masing. Nah, interaksi dalam PJJ seperti nampak di layar ini, kita banyak menggunakan media, terutama media online atau daring, ya. Kemudian kita juga banyak menggunakan percakapan melalui media sosial. Baik, untuk sistem belajar jarak jauh, bagaimana proses dan sebagainya, bisa nanti rekan-rekan mahasiswa baca melalui WA Group yang akan saya bagikan dan Google Classroom yang menjadi kelas kita. Saya akan berpindah ke materi yang akan kita kaji pada hari ini. Untuk hari ini, kita akan mengkaji mengenai apa sih mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Nah, sebelum ke apa hakikat dari mata kuliah ini, kemudian nanti tujuannya dan keterkaitan dengan mata kuliah yang lain, saya ingin menyampaikan di awal bahwa untuk tutorial mata kuliah PKP ini, rekan-rekan mahasiswa harus banyak bertanya, berkomunikasi, dan berkolaborasi baik dengan rekan sejawat di sekolah maupun dengan teman angkatan dan tutor. Lebih baik juga berkoordinasi dengan pengelola Pokjar dan UPBJJ UT Palembang. Baik, saya menyampaikan langsung ke aktivitas mandiri mahasiswa. Nah, untuk aktivitas mandiri yang akan dilakukan oleh kalian nanti, pertama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang pernah dilakukan, karena kita masih di masa pandemi, maka refleksinya adalah setahun terakhir sebelum COVID-19 atau belajar di rumah diberlakukan. Kemudian kalian identifikasi masalah apa yang terjadi dalam pembelajaran tersebut yang akan kemudian memunculkan masalah dalam kajian PKP ini, dan selanjutnya dari masalah tersebut akan kita identifikasi, analisis, dan akhirnya kita rumuskan. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, tak kalah penting, nanti kalian akan ditugasi untuk melakukan analisis video atau artikel yang sumbernya terpercaya, salah satunya melalui Google Scholar atau Google Cendekia.
Kemudian rekan-rekan mahasiswa juga saya sampaikan seperti pada semester sebelumnya kita sudah memanfaatkan lms.ut.ac.id untuk kegiatan pembimbingan atau kegiatan tutorial webinar kita. Baik, rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya nanti silahkan dibaca dan kita akan berkomunikasi di grup WA. Saya ingin menyampaikan mengenai hakikat dari PKP. Kalau saya tanya apa sih PKP, maka ini merujuk pada latar belakang PKP. Yang melatar belakangi PKP yang pertama, PKP itu ditujukan untuk membantu guru sekolah dasar atau mahasiswa yang berasal dari guru sekolah dasar. Kemudian yang kedua, mengembangkan profesi atau ada kegiatan pengembangan profesi di dalamnya. Ini juga penting karena melalui kegiatan tutorial, rekan-rekan mahasiswa akan banyak menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan nantinya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik, ya. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan diri kita lebih profesional, jadi menjadi guru profesional. Profesional itu artinya memang mumpuni dalam segala hal, terutama dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri, ini adalah muara atau akhir dari kegiatan tutorial ya, atau semua mata kuliah di S1 PGSD. Yang kedua, menekankan kemampuan mengelola pembelajaran yang mendidik, kemudian kemampuan mengembangkan keprofesional dan kepribadian, dan selanjutnya yang terpenting adalah bagaimana nantinya kalian akan melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas terkait dengan laporan PKP. Nah, pihak mana saja yang terlibat yang akan berinteraksi dengan kalian nantinya? Yang pertama adalah supervisor. Supervisor itu kalau supervisor 1 saya sendiri sebagai tutor, kemudian supervisor 2 kalau sebelum pandemi itu bisa kepala sekolah atau guru senior yang memang notabene-nya memiliki keilmuan atau bidang studi yang sama, kemudian diupayakan yang memang mumpuni di bidangnya. Kemudian jika tidak ada maka boleh rekan sejawat yang senior, kemudian pengelola daerah atau pokjar dan pusat. Kemudian terkait dengan kegiatan tutorial ini masih dalam web yang pertama ya. Yang saya sampaikan tadi apa sih hakikat PKP? Nah, PKP ini adalah mata kuliah yang memang benar dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kemampuan profesional guru SD. Dalam hal apa? Dalam hal mengelola pembelajaran seperti pembelajaran bidang studi ya yang ada di SD, PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, Matematika, IPA, dan atau pembelajaran tematik yang ada di sekolah dasar, baik di tingkat rendah maupun di tingkat tinggi atau di kelas tinggi. Lalu mengapa harus melaksanakan perbaikan dalam PKP? Jadi saya jelaskan dulu bahwa mata kuliah PKP ini ada prasyaratnya. Tentu rekan-rekan mahasiswa sudah menyelesaikan mata kuliah sebelumnya, yakni PTK dan PKM, atau PKM dulu baru PTK ya. Nah, dalam hal melaksanakan perbaikan, mahasiswa sebagai guru ya dituntut untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang kalian laksanakan di kelas begitu ya. Walaupun terbatas saat ini, tapi kalian tetap harus bisa melaksanakan pembelajaran minimal mengajak siswa untuk tetap mau belajar dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Kemudian mahasiswa sebagai guru mampu memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang studi atau tematik yang diajarkan di sekolah dasar dengan menerapkan kaidah PTK. Misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa mengajar pelajaran IPS
maka bisa jadi nanti dalam laporan perbaikannya adalah mata pelajaran IPS sesuai dengan ketentuan yang nanti akan kita sepakati. Lalu apa sih tujuan dari PKP? Ini penting juga mereka mahasiswa pahami, karena dengan memahami tujuan PKP maka akan dimudahkan ya dalam melaksanakan tugas-tugas atau menyelesaikan tugas-tugas. PKP itu memiliki tujuan pertama merencanakan perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil inquiry atau menemukan sendiri, baik yang dialami oleh siswa sendiri maupun yang dialami oleh guru dalam hal apa, refleksi setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, melaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran dengan menerapkan kaidah dan prinsip PTK. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa perbaikan pembelajaran itu yang mengetahui pertama kali adalah guru yang bersangkutan yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, mempertanggungjawabkan tindakan perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran secara ilmiah dalam bentuk laporan. Jadi tidak ujuk-ujuk ambil data dari rendah kemudian nanti akan ditingkatkan atau kualitasnya akan lebih baik gitu. Tapi memang ada kaidah ilmiah ya, dimulai dengan adanya uh, eksperimen atau adanya tindakan gitu ya. Maksud saya eksperimen itu ada kegiatan penelitian di dalamnya ya, dalam bentuk tindakan sampai memang diakui secara umum gitu. Kemudian untuk selanjutnya, di awal tadi sudah saya sampaikan apa sih keterkaitan PTK, PKM, dan PKP. Sangat berkait sekali ya, di mana penelitian tindakan kelas ini kan tujuan utamanya adalah memperbaiki pembelajaran ya. Sementara PKM ini adalah praktik dari pembelajaran yang sudah secara teoritis sudah dipelajari oleh rekan mahasiswa. Kemudian PKP ini adalah penggabungan dari PTK PKM dalam bentuk laporan perbaikan. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang harus dipahami bahwa PTK, PKM, dan PKP ini memang harus selaras ya. Nah, sebagaimana yang ada di sini kaitannya bisa nanti dibaca ya. Kemudian PTK ini lebih ke kajian PTK nanti juga bisa dipahami kembali ya, dibaca lagi modul PTK-nya, tapi di dalam buku panduan PKP ini juga ada pembahasan tentang PTK. Nah, ini alasan melakukan perbaikan pembelajaran itu karena guru menilai sendiri kinerjanya, guru menekan sendiri kekurangan pembelajaran, guru memperbaiki sendiri pembelajaran yang dilakukan, sampai pada guru harus inovatif dan profesional dalam melaksanakan tugas profesinya. Baik, ini manfaat dan sebagainya karena waktu sudah hampir berakhir. Jadi untuk kegiatan tutorial yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk penugasan seperti yang di atas tadi saya sampaikan bahwa kalian akan menganalisis video dan artikel ilmiah ya yang terkait dengan perbaikan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sumbernya yang terpercaya ya. Nah, bagaimana cara meyakinkan peneliti lain agar percaya dengan hasil perbaikan kita itu tergantung dari kita, tetapi beberapa cara dan pemberian informasi komprehensif, berkolaborasi dengan rekan sejawat atau peneliti lain. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk web yang pertama ini kita cukupkan sampai sini. Ini adalah penugasan kalian, nanti tolong dikerjakan. Dari saya terima kasih, sampai jumpa di web berikutnya. Jangan lupa mengisi daftar kehadiran online dan pantau terus Google Classroom dan LMS yang menjadi tempat kita melaksanakan kegiatan tutorial ini secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. Terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.